Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau saya itu aktif berkegiatan di alam bebas. Saya sangat suka eksplor ke tempat-tempat yang menarik dan juga unik. Dan saya juga banyak melihat benda-benda peninggalan masa lalu yang menjadi bukti tentang aktivitas ritual pemujaan yang dilakukan oleh para leluhur kita. Mulai dari bangunan suci ya, seperti candi maupun punden berunda yang ada jauh di dalam hutan di kawasan pegunungan. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang kepercayaan para leluhur di masa lalu. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika informasi yang akan saya sampaikan ini kurang tepat, karena apa yang akan saya sampaikan ini masih berdasar pada sumber-sumber yang pernah saya baca di internet maupun dari cerita-cerita orang tua dulu ya. Jadi, ayo kita mulai. Jadi teman-teman, keyakinan leluhur kita bukan sekedar seperangkat ritual atau kepercayaan belaka, melainkan jiwa yang menghidupi hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, sesama makhluk, dan diri kita sendiri tentunya. Keyakinan ini juga mengajarkan tentang rasa hormat kepada leluhur yang dianggap sebagai pelindung dan pembimbing dalam setiap langkah hidup. Nilai-nilai seperti gotong royong, rasa kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehidupan menjadi pondasi yang kokoh, membentuk cara berpikir dan bersikap yang telah melintasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, kalau nenek moyang atau leluhur kita pada masa lalu telah mengembangkan berbagai bentuk aktivitas untuk menyampaikan penghormatan melalui serangkaian ritual pemujaan yang berakar pada paham animisme dan dinamisme. Jadi sejak zaman Mesolitik atau zaman batu matia hingga zaman Neomegalitik, paham tersebut mengalami perkembangan signifikan. Dan pada periode tersebut, sebagian besar masyarakat memuja berbagai objek alam seperti pohon, batu, maupun bentuk alam yang lebih besar seperti gunung misalnya. Keyakinan yang dianut menyatakan bahwa objek-objek tersebut memiliki roh serta kekuatan hidup yang bersifat dinamis, di mana elemen-elemen tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain, serta terus mengalami pergerakan dan juga perkembangan, teman-teman. Nah, bila ada yang bertanya, apakah leluhur kita memuja setan? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Hal ini disebabkan pada masa tersebut leluhur kita belum mengenal konsep setan sebagai makhluk jahat yang dikenal dalam tradisi agama Abrahamik. Meskipun terdapat kepercayaan terhadap makhluk halus seperti gendruwo, jejengklek, dan memedi misalnya, makhluk-makhluk tersebut tidak diperlakukan sebagai objek sesembahan atau pemujaan. Keyakinan tradisional masyarakat Nusantara sebelum masuknya agama-agama dari luar Nusantara adalah berlandaskan pada kekuasaan alam semesta serta prinsip keseimbangan jagat raya. Sedangkan konsep setan yang menjadi referensi dalam agama-agama tertentu tidak menjadi bagian dari kerangka pemikiran keyakinan tersebut, teman-teman. Dan pandangan yang mengaitkan persembahan sesajen dengan pemujaan setan juga sama sekali tidak tepat. Teman-teman perlu tahu kalau sesajen itu mengandung simbol-simbol yang memiliki makna filosofis dalam ritual penghormatan terhadap leluhur. Jadi secara umum, sesajen dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan serta pengakuan akan martabat leluhur yang layak dihormati. Dan penting untuk teman-teman ketahui juga bahwa penghormatan terhadap leluhur tidak berarti menyembahnya atau menempatkan mereka pada kedudukan yang sama dengan Tuhan. Selain itu, sesajen juga merupakan bentuk pengorbanan dan rasa syukur kepada Tuhan, serta dapat diartikan sebagai konsep sedekah. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian banyak diadaptasi oleh agama-agama yang masuk ke Nusantara, yang terwujud dalam ritual keagamaan di masyarakat, seperti kenduri, atau selamatan pada hari-hari sakral, seperti malam Jumat Legi misalnya, maupun dalam acara keagamaan lainnya, teman-teman. Nah, seiring berkembangnya peradaban, tentunya pola pemikiran leluhur kita dulu juga ikut berkembang tentang siapakah yang punya peranan dalam penciptaan alam semesta ini. Hal inilah yang menjadikan kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang menjadi lebih terstruktur. Salah satunya adalah kapitayan. Dan mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya, bukan? Atau teman-teman mungkin pernah mendengar ungkapan atau sanepan dalam bahasa Jawa yang berbunyi tan keno kinoyo ngopo kalau nggak salah. Nah, itu yang selalu diidentikan dengan kapitayan, teman-teman. Secara etimologi, kata kapitayan berasal dari bahasa Jawa kuno dengan dasar kata taya yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak.
Jadi kapitayan merupakan kepercayaan yang memuja Tuhan yang wujudnya atau eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia, atau saat itu lebih dikenal dengan sebutan Sang Hyang Taya. Kadang juga disebut sebagai Suwung, Awang, atau Uwung, yang mengacu pada keberadaan yang nyata namun tidak terjangkau, atau yang lebih dikenal sebagai Singgawisesa kalau nggak salah. Nah, gagasan inilah yang nantinya akan selaras dengan kepercayaan yang datang dari luar Nusantara, semisal Hindu, Buddha, atau mungkin Islam ya. Pada awal abad keempat, agama Hindu sudah masuk dan berkembang di Nusantara, yang kemudian mempengaruhi berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu awal, seperti Tarumanegara di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, juga Kerajaan Kutai di Kalimantan. Agama Hindu meyakini tentang keberadaan Tuhan yang satu dan Esa atau Brahman, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dewa-dewi seperti Siwa, Wisnu, Dewi Saraswati, melalui murti yang menjadi jembatan untuk menghadirkan kesadaran akan keberadaan tersebut dalam ibadah sehari-hari. Nah, kalau teman-teman tidak tahu apa itu murti, murti semisal patung dewa-dewi bukanlah dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, melainkan perwujudan visual dari keberadaan ilahi yang tak kasat mata dan tak terbayangkan dalam pikiran manusia. Nah, hal inilah yang membantu umat Hindu beribadah untuk lebih mudah menghubungkan diri dengan kekuatan ilahi. Murti seperti patung-patung dewa yang selama ini kita lihat hanya sebagai simbol. Sedangkan konsep dalam Buddha lebih menekankan pada tanggung jawab pribadi dalam mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk mencapai pembebasan. Bedanya Buddha tidak ketergantungan kepada kekuatan ilahi, karena Buddha bukan agama monoteisme. Namun Tuhan dalam agama Buddha tidak dapat diwujudkan dan diimajinasikan oleh kesadaran manusia. Nah, antara kapitayan, Hindu, dan Buddha memiliki banyak kesamaan. Salah satunya menganggap bahwa wujud Tuhan tidak dapat dijangkau dan dibayangkan oleh manusia. Nah, dengan hadirnya budaya dan kepercayaan dari luar Nusantara yang dianggap selaras dengan kapitayan, maka terjadilah sinkretisme yang juga punya peranan dalam lahirnya kepercayaan Siwa Buddha. Kemudian, datang agama-agama lain seperti Islam juga berkembang dengan budaya di tanah Jawa, yakni agama Islam yang tradisinya mengikuti tradisi budaya Jawa. Dan itulah yang membuat Islam di Nusantara memiliki kemasan tradisi yang berbeda dari tempat asalnya, tanpa mengubah tata cara beribadah seperti sholat ataupun puasa. Jadi teman-teman, agama di Nusantara tetap terikat oleh akar yang dalam pada keyakinan leluhur. Keyakinan bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta, bahwa rasa hormat kepada sesama adalah fondasi keharmonisan, dan bahwa persatuan dalam perbedaan adalah anugerah yang harus dijaga dengan segenap hati. Oke teman-teman, demikianlah narasi singkat saya tentang perjalanan spiritual para leluhur yang terus berlanjut dan mengikat setiap kepercayaan yang datang ke Nusantara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi yang bermanfaat. Saya Andi Pas, Sang Petualang Pasuruan. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.